Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang kami banggakan. Untuk materi fikih kali ini yaitu membahas tentang kurban. Saya harapkan anak-anakku di rumah dan keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian kurban menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yaitu qoriba yaqrabu kurbanan yang mempunyai arti mendekatkan diri. Kurban menurut istilah artinya menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan ternak di sini tidak mengikutkan ayam, bebek. Yang memenuhi syarat di sini yaitu yang sudah terdapat pada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun pengertian kurban menurut ilmu fikih yaitu menyembelih hewan kurban pada hari Nahr, yaitu hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Dengan semata-mata niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Nahr kemarin atau hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat kemarin. Semuanya di masjid-masjid melaksanakan sholat Id. Dan hari Sabtu, Ahad, Senin itu hari Tasyrik, yaitu bertepatan pada tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Yang mana pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik Allah mengharamkan bagi semua umat Islam untuk melakukan puasa. Adapun ketentuan ibadah kurban, hukum melakukan kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah dibagi menjadi dua, yaitu ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Adapun sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah muakkad yaitu ibadah kurban, sholat tarawih, sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, itu termasuk sunnah muakkad. Adapun perintah berkurban terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Artinya maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggunakan fasholli li rabbika, yang mana lafaz sholli adalah kalimat fi'il amar yang mempunyai arti perintah. Adapun perintah di dalam Al-Quran hukumnya wajib. Maka fasholli li rabbika, Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat hukumnya wajib. Tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun lafaz wanhar sama-sama fi'il amar yang mempunyai arti perintah, akan tetapi perintah wanhar tidak sama dengan perintah fasholli. Yang mana lafaz wanhar mempunyai perintah sunnah muakkad. Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mendukung tentang adanya berkurban itu hukumnya sunnah. Ketentuan umur hewan berkurban, yang pertama kambing atau domba minimal umur 2 tahun atau lebih. Dengan kriteria gigi serinya sudah ganti. Kalau bahasa Jawa dikatakan poel. Yang kedua, kerbau atau sapi minimal umur 2 tahun atau lebih. Sama. Kriteria fisiknya yaitu giginya sudah poel. Yang ketiga, ketika unta yaitu minim. Bisa digunakan umur minim yang bisa digunakan untuk berkorban yaitu umur 5 tahun. Adapun hewan kurban harus dipastikan memenuhi kriteria ini. Yang pertama gemuk dan berlemak. Yang kedua tidak sakit-sakitan. Yang ketiga tidak buta matanya. Yang keempat tidak pincang kakinya. Nah, untuk hewan berkurban dengan kriteria 1 kambing untuk 1 orang. Adapun 1 sapi bisa diperuntukkan untuk 7 orang. Ya biasanya kejadian kecelakaan kaki sapi bisa putus mungkin ketika menurunkan dari kendaraan secara otomatis.
maka sapi tersebut cacat dan tidak bisa digunakan untuk kurban. Yang kelima, tidak putus tanduknya. Yang keenam, tidak sobek telinganya. Yang ketujuh, tidak putus ekornya. Ini tidak sobek telinganya biasanya kalau sapi peternak yang banyak, untuk memberikan tanda ini sapinya biasanya dilubangi telinganya. Nah, ketika dilubangi telinganya, apakah itu menjadikan cacatnya sapi untuk dijadikan sebagai hewan kurban? Tidak. Jadi kalau hanya untuk tanda, itu tidak menjadikan cacatnya sapi ketika digunakan hewan berkurban. Yang kedelapan, tidak dalam keadaan hamil. Adapun hikmah berkurban, yaitu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang taat dan tegar melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail, dan Allah mengganti dengan domba. Yang kedua, hikmah daripada berkurban yaitu menegakkan syiar agama Islam. Syiar agama Islam tidak hanya berkurban, kita jamaah di masjid itu juga termasuk syiar. Sama halnya ketika membangun masjid. Membangun masjid syiarnya adalah menara. Yang ketiga, hikmah berkurban yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada hambanya. Anak-anakku sekalian, untuk umpan balik pada materi berkurban ini, yaitu apa kesunahan-kesunahan dalam berkurban. Silakan jawab umpan balik ini, tulis di buku, di kertas folio, foto, kirim melalui WA, dan kami tunggu. Simpan tulisan tersebut, ketika ada tatap muka nanti bisa dikumpulkan sebagai tugas portofolio. Anak-anakku sekalian, semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan dijadikan anak soleh dan solihah. Dari kami, akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.